dipersembahkan oleh Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Untuk waktuku, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengeluh, tempatku mengadu di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah dan hamba-hamba Allah yang menang. Izinkan pula pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama saya mengisi acara ini dan juga ketika saya berinteraksi baik sebagai pribadi maupun sebagai PP Muhammadiyah terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon sekali lagi untuk dapat dimaafkan. Kita alhamdulillah sekarang sudah masuk pada bulan Syawal, dan secara bahasa Syawal itu berarti peningkatan. Harapan kita setelah kita beribadah pada bulan Ramadan, kita dapat meningkatkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan itu pada bulan Syawal dan bulan-bulan yang berikutnya. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, karena biasanya sebagian kita cenderung untuk selama Ramadan itu mencapai klimaks. Nah, ketika klimaks kemudian yang terjadi adalah anti klimaks. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan itulah kenapa kemudian Allah memberikan nama bulan setelah Ramadan itu dengan Syawal, tentu dengan maksud agar kita semua tetap steady paling tidak pada posisi yang sama,
bahkan mungkin bisa lebih meningkat lagi pada bulan-bulan yang berikutnya. Pada bulan Syawal ini juga terdapat tradisi yang sering disebut dengan Syawalan. Syawalan itu adalah sebuah tradisi yang biasanya berkembang di masyarakat Muslim di daerah-daerah tertentu, khususnya yang saya tahu di daerah-daerah pantai utara Pulau Jawa. Mulai dari daerah ujung di Jawa Barat, di Cirebon dan seterusnya sampai ke wilayah Jawa Timur. Yang memang mereka memiliki tradisi Syawalan. Selain melaksanakan halal bihalal, silaturahim, saling berkunjung kepada keluarga, pada hari ke-7 bulan Syawal itu mereka juga berhari raya kembali. Jadi biasanya pada tanggal 1 Syawal mereka berhari raya dengan selamatan di masjid. Kemudian pada hari ke-7, 1 minggu setelah Idul Fitri itu juga ada selamatan kembali yang disebut dengan Syawalan. Biasanya mereka membuat ketupat dan berbagai macam makanan yang kalau di kampung saya di Kudus seringkali disebut dengan kupatan karena mereka membuat ketupat. Nah, karena mereka membuat ketupat itulah peristiwa Syawalan ini juga sering disebut dengan bodo kupat, di mana memang mereka berhari raya kembali dan membuat hidangan yang bahannya terbuat dari ketupat itu. Ini kalau kita lihat dari sisi historisnya, dari sisi sejarahnya, sepertinya berasal dari bagaimana umat Islam melaksanakan sunnah, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal ini adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Disebutkan di dalam banyak hadis bagaimana keutamaan dan kemuliaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Yang pelaksanaannya bisa kita mulai dari tanggal 2, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian pada hari ke-8 berhari raya kembali. Puasa sunnah ini adalah juga bagian dari bagaimana kita tetap memelihara amalan-amalan puasa. Perbedaannya tentu saja amalan puasa sebelumnya adalah amalan puasa wajib, sekarang amalan puasa sunnah. Memang dari sisi pelaksanaan ada yang melaksanakan 6 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi juga ada yang berpendapat yang penting jumlahnya 6 hari pada bulan Syawal itu. Tetapi kalau kita mencoba mencermati bagaimana tradisi yang ada, nampaknya memang pendapat yang pertama yang paling banyak diikuti. Langsung berturut-turut mulai hari kedua bulan Syawal. Karena itu maka kalau tanggal 2 Idul Fitri itu libur, itu bukan berarti hari di mana kita ini libur, tapi hari di mana kita juga sudah boleh beraktivitas dan bisa bekerja sebagaimana biasa. Nah, keutamaannya tentu berkaitan dengan bagaimana kita ini mendapatkan kesucian jiwa dan berbagai pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita ini senantiasa menjaga kebersihan diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita yang sudah kita bangun dan kita pupuk bersama selama bulan Ramadan. Dikatakan sebagai tradisi karena memang bodo kupat itu tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya adalah puasa 6 harinya itu. Nah, ketupat itu mengandung banyak makna. Ketupat atau dalam bahasa Jawa itu kupat, itu sering dimaknai dengan ngaku lepat. Di mana kita ini mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah dan kesalahan kita di hadapan umat manusia, dan kemudian kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kemudian selain ketupat juga dibuat namanya lepet. Itu biasanya dibuatnya dari ketan dan berbagai bentuk cara penyajian yang itu memanjang seperti saat gulungan yang diikat itu. Nah, gulungan yang diikat itu ada memaknai sebagai gambaran bahwa manusia itu pada waktunya akan kembali kepada Allah
dan kemudian dibungkus dengan kain kafan dan diikat. Dan pada waktunya kita memang harus bersiap jika kehendak Allah itu tiba. Nah, bagaimana kita memaknai kupatan ini dalam konteks dakwah Islam, kita akan bahas lagi pada sesi yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mencoba mengkaji tradisi Syawalan dalam kaitannya dengan dakwah Islam, maka paling tidak ada dua hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bagaimana Islam dan pengamalannya menjadi dasar, menjadi ajaran dan nilai-nilai dalam membangun tradisi keagamaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi-tradisi yang sekarang kita sebut sebagai tradisi Indonesia, tradisi keislaman itu inspirasi dan nilainya adalah ajaran agama Islam. Tadi sudah kita singgung bagaimana Syawalan dan berbagai perayaannya itu merupakan aktualisasi dari ajaran Islam tentang puasa Syawal. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam itu diterima oleh masyarakat walaupun mereka bukanlah pemeluk agama Islam yang taat, bahkan mereka bukanlah orang-orang yang beragama Islam. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekarang ini. Karena kalau Islam itu kita hadirkan sebagai ajaran agama yang universal, maka tidak ada keberatan bagi masyarakat untuk menerima Islam itu. Dan disinilah kita melihat bagaimana berbagai perayaan yang sesungguhnya nilai dasarnya, jantungnya adalah Islam, sekarang sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi di dalam kita hidup di masyarakat ini yang terkait langsung dengan Islam. Misalnya kalau kita membuat appointment atau perjanjian untuk bertemu, kita sering mengkaitkan pertemuan itu dengan waktu-waktu sholat. Nanti kita ketemu setelah zuhur, kita ketemu setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh. Yang pada satu sisi itu menunjukkan bagaimana berbagai aktivitas kita itu dikaitkan dengan waktu-waktu sholat. Dan itu menggambarkan bagaimana sholat itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakat kita. Bertemu setelah zuhur berarti pertanda waktunya adalah kita melaksanakan sholat zuhur. Bertemu setelah asar berarti kita menunaikan sholat asar, setelah itu baru kemudian kita melaksanakan aktivitas. Kalau kita meminjam bahasa Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan sholat, maka kamu bertebaranlah di muka bumi. Analog dengan itu, maka kalau kita sudah melaksanakan sholat zuhur, mari kita beraktivitas. Jangan habiskan waktu hanya untuk sholat saja, tetapi juga jangan lupakan sholat hanya karena sibuk berkegiatan. Dalam kegiatan kita sehari-hari mungkin ini dikritik oleh orang, ya, dikritik oleh sebagian orang. Ya habis zuhur itu kan terlalu luas, habis asar itu juga enggak persis. Ya tentu saja itu sesuatu yang mungkin sekarang memang menjadi penting dalam masyarakat modern, di mana ketepatan waktu atau time punctuality memang menjadi bagian dari bagaimana kita bisa bertemu dengan orang tanpa menghabiskan waktu secara berlebihan. Tapi kembali kepada esensinya, berbagai appointment atau pertemuan yang dikaitkan dengan sholat menunjukkan bagaimana sholat itu telah menyatu dalam kehidupan kita. Berbagai ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ada seorang yang meninggal dunia, kita menyebutnya dengan wafat. Itu bahasa Arab. Ketika ada seorang meninggal dunia, kita sebut dengan almarhum kalau dia laki-laki, dan almarhumah kalau dia perempuan.
itu sebenarnya ungkapan yang berisi doa. Karena kita dengan mengucapkan almarhum dan almarhumah, kita mendoakan semoga si mayit, jenazah itu dirahmati, dikasihi oleh Allah. Ketika kemudian dikuburkan, kita menggunakan kata makam, yang aslinya dari bahasa Arab makom, yang berarti kedudukan dan derajat yang mulia. Sehingga dengan kita menggunakan kata makom atau dimakomkan, maka sesungguhnya ungkapan itu mengandung doa. Orang yang meninggal dunia itu ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang bermartabat di hadapan manusia, dan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah bagaimana Islam itu menyatu dengan kehidupan masyarakat, dan bagaimana Islam itu membentuk nilai-nilai dan tradisi yang mulia dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya tradisi-tradisi keislaman itu memang telah bergeser. Tradisi syawalan dan kupatan itu tidak lebih dari sekedar rekreasi. Tidak lebih dari sekedar orang itu melakukan berbagai macam acara-acara hiburan. Bahkan banyak di antara acara-acara hiburan itu yang justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Acara kupatan kadang-kadang ditandai dengan misalnya, mohon maaf ya, hiburan-hiburan yang di situ tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan tidak jarang di tempat hiburan itu banyak yang mabuk-mabukan. Tidak jarang di tempat hiburan itu banyak yang tawuran. Dan berbagai bentuk ekses negatif dari tradisi yang baik yang telah menyimpang itu. Dan sebagian yang lainnya, tradisi-tradisi yang sesungguhnya berasal dari agama Islam itu, kadang-kadang juga dalam pelaksanaannya justru yang dominan adalah mistisisme. Yang dominan adalah berbagai macam praktek yang justru tidak ada hubungannya dengan agama, bahkan mungkin dia mengandung unsur-unsur khurafat yang merusak dari agama itu. Karena itulah maka dalam kaitan kita berbicara mengenai tradisi, tentu tradisi-tradisi itu adalah sesuatu yang memang ada dalam masyarakat kita. Yang baik, tidak apa-apa terus kita lestarikan, tetapi yang tidak baik tentu harus kita tinggalkan. Dan kemudian kita membuat tradisi yang baru, tradisi yang berkeadaban berdasarkan nilai dan ajaran agama Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah yang pertama kali dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kami mengajak seluruh generasi muda, lulusan SMA, MA, SMK, dan sederajat untuk bergabung bersama-sama kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun akademik 2021-2022. Pada semester yang akan datang, perkuliahan akan dilaksanakan secara blended learning dengan memadukan antara sistem pengajaran secara daring dan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami siap untuk mengantarkan Anda sekalian mencapai cita-cita sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.